Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi tentunya hari ini kita untuk melihat bagaimana aktivitas pengerjaan yang berlangsung di sirkuit Mandalika. Dan saat ini kita melewati dari area parkir tim dan terbang rendah di setiap titik pekerjaan yang ada di sirkuit Mandalika. Yang saat ini kita akan awali dari bangunan race control, berikut dengan gardu PLN yang ada di samping kanan dari bangunan race control di sini. Dan terlihat dari pantauan siang hari ini, beberapa karyawan ataupun dari pihak PLN datang untuk mengunjungi dan melihat situasi yang nantinya akan dilakukan proses pemasangan listrik yang ada di sirkuit Mandalika dari gardu PLN di sini sebagai pusatnya. Berikut juga di bangunan race control yang saat ini masih dalam proses penuntasan agar dapat difungsikan. Dan kita melihat di bagian samping kanan di sini dari progres sebelumnya, dari pemasangan frame maupun kaca sudah tuntas di sini, dan di bagian sisi depan dari bagian kaca ataupun frame sama juga sudah selesai. Dan untuk penuntasan yang lain juga di bagian dalam dari bangunan race control di sini, yaitu proses penuntasan pemasangan keramik di lantai kedua, berikut dengan pemasangan dari mesin AC yang berada di bangunan race control yang sudah tuntas, dan untuk perakitan dari kelistrik yang akan dituntaskan juga berikut dengan pelapon di bagian lantai pertama maupun lantai kedua. Dan saat ini kita memperhatikan di sini dari progres pengerjaan penuntasan untuk tembok dari mesin elevator atau lift di sini yang akan dituntaskan sesegera mungkin dan akan dilanjutkan untuk proses pemelesteran dan pengacian. Dan nanti kita tunggu untuk proses pemasangan konsep yang baru dari atap bangunan race control yang berkonsep seperti ombak. Dan setelah ini kita akan mencoba untuk menelusuri bagian dari trek lurus dan melihat kondisi terkini dari pemasangan pagar pembatas di sisi kiri ataupun di ujung dari tikungan yang pertama. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana kondisi di bagian tribun VVIP, seperti apa pengerjaannya yang berlangsung untuk siang hari ini. Baik, saat ini kita melewati dari pit wall yang sudah ditata. Sebentar lagi akan sampai ataupun akan melewati dari gantry yang berada di trek lurus. Kemudian saat ini kita bisa melihat di bagian sisi kiri dari pagar pembatas yang sudah terpasang dari jaring-jaring pagar pembatas di sini, tinggal dilakukan proses penuntasan seperti pemasangan dari penyangga bagian atas, berikut dengan perekatan maupun pengencangan baut-baut yang terpasang di pagar pembatas di sini. Dan teman-teman juga bisa melihat di bagian sisi depan terlihat bangunan tribun VVIP yang sudah menampakkan progres lanjutan seperti proses pemasangan kerangka yang terlihat dari kejauhan di sini untuk pengerjaan lanjutan dari pengecoran untuk atap tribun VVIP yang berada di sisi kiri dari outer lane tikungan yang pertama. Untuk visual yang saya sajikan teman-teman sekalian dengan ketinggian sekitar 5,8 meter dari atas bukit di sini, dari rangkaian atap bangunan tribun VVIP di sini masih berlanjut untuk proses perakitan. Dan teman-teman ketahui juga untuk yang digunakan material besi di sini digunakan material besi berukuran 13, tentunya sangat kokoh dan kuat, dan pengecoran yang sangat tebal agar nanti bangunan tribun VVIP ini berdiri dengan kokoh dan segera difungsikan sedemikian cepatnya untuk dapat diselenggarakan nanti World Superbike di sirkuit Mandalika. Baik, di sini untuk pengerjaan lanjutan dari pembuatan garis kap yang sudah dimulai. Terlihat dari pemasangan bagan sudah terpasang, tinggal dilakukan proses penuangan material cor di sini. Dan untuk garis kap akan dilanjutkan hingga dituntaskan di bagian tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan yang kedua di sini. Dan setelah ini kita akan mencoba juga untuk melihat di bagian sisi kiri dan kanan dari tikungan yang ketiga dan keempat.
Dari proses cutting aspal yang telah dilakukan, berikut dengan pengeboran agar sesuai dengan ukuran untuk pembuatan dari garis cup. Dan sebelum itu juga kita akan melihat bagaimana kondisi di bagian area rumput yang saat ini terlihat beberapa pekerja masih melakukan proses penyiraman maupun dari penambahan material rumput yang tertanam di sisi kanan dari tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan yang kedua di sini. Baik, saat ini terlihat beberapa pekerja masih menunggu pengerjaan lanjutan di sini, dan saat ini tepatnya kita mengambil visual pada siang hari, mengingat untuk aktivitas pengerjaan juga akan sedikit diturunkan untuk mengambil tenaga dari para pekerja supaya akan dilanjutkan nantinya untuk pengerjaan hingga sampai dengan sore bahkan malam. Dan saat ini kita memasuki dari zona tengah. Seperti apa kondisinya? Langsung saja kita melihat di sini beberapa tumpukan dari material tanah yang akan terbentuk dari badan jalur yang terhubung dengan tunnel yang pertama. Berikut juga untuk aktivitas pengerjaan yang berlangsung di bagian badan jalur di zona tengah di sini, yaitu proses dari pengaspalan yang saat ini kita akan pantau lebih dekat dan lebih detail lagi untuk proses maupun hasil yang telah dilakukan dari penghamparan material aspal di bagian zona tengah di sini. Baik, di sini kita melihat dari hasil penghamparan material aspal yang berada di sisi timur dan sisi barat. Di bagian sisi kiri di sini masih terus berlanjut dari proses pemadatan. Kemudian kita akan mencoba juga untuk menelusuri bagian hasil pengaspalan sebelumnya di bagian sisi kiri dari zona tengah di sini menuju ke arah tikungan yang kelima dan keenam. Dan teman-teman bisa melihat dari proses pembuatan jalur pejalan kaki di sisi kiri maupun dari pembuatan batas di sini untuk aspal ataupun rute yang berada di zona tengah di sini. Dan setelah ini kita akan menuju ke bagian dari sisi timur yang saat ini masih dalam progres ataupun pengerjaan pengerukan kaki bukit yang akan terhubung dengan jalur masuk menuju ke dalam sirkuit Mandalika. Enam alat berat ekskavator masih berusaha untuk melakukan pengerukan agar dapat dituntaskan terkoneksinya jalur dari sisi timur, yang dimana jalur ini nanti akan terkoneksi dengan jalan bypass yang saat ini masih dalam progres penuntasan pengaspalan 17 km. Kemudian kita akan lanjut di sini, terlihat beberapa ratus material tanah yang akan ditimbun dan dipadatkan di sini sebagai area grandstand, dan pengerjaan juga sebagai jalur nantinya para penonton keluar masuk dari sisi selatan yang sudah terbentuk dari jalurnya di sini. Kita akan lanjut saja meninggalkan bagian area grandstand dan menuju ke arah bagian pengerjaan yang lain. Di tikungan yang ke-7 di sisi kanan terlihat satu alat crane yang sedang digunakan untuk pengerjaan lanjutan di bagian sisi kanan dari tunnel yang kedua. Jadi kita akan lebih dekat lagi untuk melihat bagaimana aktivitas pengerjaan yang berlangsung di bagian sisi kanan dari tunnel yang kedua di sini. Baik, teman-teman bisa melihat di sini dari aktivitas pengerjaan
Alat kren di sini masih membantu untuk menompang beban dari pipa penyedot yang saat ini masih dalam proses pengelasan, yang dimana pipa ini terkoneksi ke area dari sistem drainase yang berada di sisi kanan dari tunnel yang kedua. Tentunya saat ini masih dalam proses pengelasan penyambungan, dan nanti akan dapat dituntaskan dan difungsikan dengan baik, mengingat dari tunnel yang kedua bisa dikatakan sudah tuntas dan terantisipasi dari resapan air yang terbilang debit airnya cukup besar. Namun saat ini tidak perlu khawatir karena warga sudah bisa menggunakan akses tunnel kedua untuk keluar masuk ke dalam rumahnya maupun dari keluar dari sirkuit Mandalika. Dan saat ini juga kita melihat dari hasil pengerjaan yang dilakukan hari kemarin dari proses pengaspalan, namun terputus di sini. Sedang dilakukannya proses pemadatan untuk jalur evakuasi di sini, kemudian nanti akan dapat dilanjutkan untuk proses pengaspalan. Baik, dengan jarak 1,5 km dengan titik penerbangan aircraft tadi dengan ketinggian 5,8 meter untuk melihat kondisi detail dari pengerjaan yang berlangsung di area tikungan ke-9 menuju ke arah tikungan yang ke-10. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana aktivitas ataupun pengerjaan yang berlangsung di bagian dari pembuatan landmark Pertamina di sisi kanan dari inner lane tikungan yang ke-10. Baik, terlihat di sini untuk satu alat berat ekskavator sudah melakukan proses pengeboran di bagian bukit di sini di bagian bawah, kemudian dilakukan proses perataan. Tinggal sedikit lagi agar dapat dilanjutkan untuk pengerjaan lanjutan dari pembuatan landmark Pertamina. Dan saat ini kita tarik mundur menuju ke arah tikungan yang ke-11 dengan ketinggian 4,5 meter untuk melihat secara detail dari hasil pengerjaan maupun aktivitas pengerjaan di sini. Dan teman-teman bisa memperhatikan aktivitas bulldozer di bagian gravel di sini masih terus berupaya untuk menuntaskan bagian perapian dari area gravel. Berikut juga kita melihat di bagian tikungan yang ke-11 di sini untuk bagian dari pengerjaan cutting aspal yang telah dituntaskan, tinggal dilakukan proses pengeboran. Kemudian pemasangan bagan dari pembentukan ataupun pembuatan dari garis curb di area garis curb di tikungan yang ke-11 ataupun menuju ke tikungan yang ke-12 di sini. Baik, saat ini kita akan melihat bagaimana proses yang berlangsung untuk lapis ketiga dari area run up tikungan yang ke-13, di mana teman-teman bisa melihat untuk aktivitas pengerjaan masih berlanjut untuk beberapa antrian alat pemadatan seperti tandem loader maupun vibrating roller yang saat ini masih satu persatu melakukan proses pemadatan, sehingga di bagian sisi kanan dari tikungan yang ke-13 di area run up dapat dituntaskan menuju ke arah tikungan yang ke-14. Baik, teman-teman bisa melihat saat ini kita terbang rendah sekitar 6,1 meter, melihat secara detail untuk aktivitas pengerjaan proses pengaspalan lapis ketiga di sisi kanan dari area run off di sini. Baik, kita akan lanjut nanti. Sebelum itu kita memutari di sini dan melihat aktivitas pengerjaan, dan kita akan lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-15 dan sisi luar dari sirkuit Mandalika dari akses masuk yang saat ini masih dalam proses pengecoran dari pembuatan batas dari badan jalur nantinya. Berikut aktivitas yang lain juga, dan kita akan kembali memutari dari area tikungan yang ke-16 dan 17 sekaligus kita akan melihat bagaimana hasil pengerjaan di bagian pembuatan garis curb dari tikungan yang ke-17, dan kita tentunya akan memberikan informasi dari proses pengecetan untuk garis curb ini akan dilakukan setelah dari penuntasan bagian area run up telah dilakukan proses pengaspalan tersambung seluruhnya sepanjang 4,31 km dan layar pertama maupun layar kedua dan ketiga.
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru dari perkembangan maupun progres terkini sirkuit Mandalika. Sekian, dan tetap jaga protokol kesehatan.